Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijdan Mira Zufar, NPM 1000903222118 dari kelas D Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh media sosial WhatsApp terhadap fleksibilitas pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung angkatan 2022 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Asri Nur Anissa Dewi, SPD MPD. Sebelum saya melanjutkan presentasi, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dalam presentasi kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan manfaat media sosial terhadap pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Lalu juga saya akan menjelaskan fleksibilitas pembelajaran yang dapat tersampaikan dengan baik atau tidak bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Lalu juga akan menjelaskan pengaruh media sosial WhatsApp terhadap fleksibilitas bagi mahasiswa di Program Studi Manajemen angkatan 2022. Nah, lalu fleksibilitas itu harus diperhatikan agar pembelajaran ini lebih optimal dan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik gitu. Fleksibilitas pembelajaran selama ini juga sering terkendala karena terbatasnya ruang komunikasi. Nah, keterlambatan komunikasi ini membuat penyebaran informasi menjadi tidak efisien dan komunikasi itu akan menyebabkan adanya miskomunikasi begitu. Nah, namun saat ini banyak sekali ruang atau platform atau wadah yang dirancang begitu. Banyak teknologi yang dirancang untuk menciptakannya fleksibilitas. Nah, salah satunya ini adalah aplikasi WhatsApp. Lalu, penelitian ini juga berfokus kepada pengguna aplikasi yaitu WhatsApp, terutama kepada mahasiswa gitu, agar pembelajaran ini dapat tercapai dengan fleksibel. Nah, media sosial juga dirancang untuk memudahkan pengguna itu berkomunikasi antara mahasiswa dengan dosen atau pelajar dengan guru atau anak dengan orang tua, dengan teman-teman dan lain sebagainya begitu. Nah, fitur yang tersedia di aplikasi WhatsApp pun cukup lengkap, yaitu bisa panggilan suara, panggilan video, penyebaran informasi melalui dokumen, file, atau gambar, atau bisa voice note atau rekaman suara begitu. Lalu bisa juga kita menggunakan WhatsApp di laptop, di komputer, menggunakan WhatsApp web atau di desktop begitu. Nah, lalu juga manfaat dari penelitian ini saya harap gitu mahasiswa terutama di Program Studi Manajemen ini dapat memberikan kontribusi begitu, pemikiran untuk memperkaya ilmu pendidikan bagi para pembaca khususnya di Program Studi Manajemen ini. Nah, saya juga mengharapkan karya tulis ilmiah yang saya ciptakan ini lebih membantu pembaca untuk mengenal begitu pengaruh atau pemanfaatan media sosial WhatsApp ini dan fleksibilitas terhadap pembelajaran bagi mahasiswa di Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Lalu lanjut ke media sosial. Media sosial ini menurut KBBI ya berasal dari kata media dan sosial yang dimana itu adalah alat atau sarana komunikasi. Media sosial juga dapat dilihat sebagai platform digital yang memberikan setiap penggunanya itu untuk melakukan aktivitas sosial gitu. Media sosial juga dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seperti berkomunikasi, bersosialisasi,
berbagi gambar, berbagi video, atau berbagi file, dokumen, dan lain sebagainya begitu. Nah, media sosial juga sekarang dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi lebih dikembangkan. Media sosial juga tidak ada hentinya, 24 jam terus berjalan. Nah, media sosial juga sekarang, siapa sih yang tidak tahu dengan media sosial begitu. Saya juga memilih WhatsApp ini karena media sosial WhatsApp ini sekarang adalah media sosial yang paling terpopuler gitu di dunia dengan 500 juta lebih pengguna. Dengan itu saya menggunakan ini karena pembelajaran saat ini, penyebaran informasi, lalu penyebaran antara komunikasi mahasiswa dengan dosen ini menggunakan WhatsApp begitu. Lalu media sosial itu memiliki fungsi, yaitu komunikasi, lalu branding, lalu bisa melakukan usaha begitu atau bisnis begitu. Media sosial juga sarana untuk marketing gitu. Nah, ada beberapa contoh media sosial begitu, yaitu ada layanan blog, layanan social network, microblogging, atau dan lain sebagainya. Nah, selain sebagai sarana belajar, media sosial juga dapat menjadi wadah atau branding tadi. Branding ini sebagai orang melihat kita, menilai kita seperti apa begitu. Salah satunya seperti di Instagram gitu. Nah, lalu ada WhatsApp. WhatsApp ini dirilis pada tahun 2009. Namun WhatsApp ini dibeli oleh Facebook begitu pada tahun 2014 dengan nilai yang fantastis, 22 juta lebih dolar, 22 miliar dolar dengan harga yang fantastis begitu ya. Setelah proses akuisisinya itu selama 8 bulan gitu. Nah, WhatsApp pun sekarang menjadi aplikasi yang terpopuler di dunia karena menurut apa yang saya baca di beberapa artikel, yaitu WhatsApp ini fleksibel begitu. Tidak menggunakan pulsa dalam menggunakan aplikasinya, ya ini menggunakan kuota, di mana kuota ini bisa dibilang lebih hemat begitu dalam penggunaan aplikasi WhatsApp ini. Nah, lalu juga kelebihan WhatsApp dibandingkan aplikasi lain ini, WhatsApp ini mudah digunakan. Kita masuk aplikasi WhatsApp, kita hanya perlu memasukkan nomor telepon kita, lalu kita bisa menggunakannya, dan di aplikasi tersebut kita sudah bisa menemukan kontak yang sudah terhubung dari WhatsApp kepada kontak yang ada di HP kita. Nah, begitu terdeteksi secara otomatis. Nah, untuk bisa menggunakan WhatsApp ini disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang cukup bagus begitu. Namun dari dalam kelebihan juga dapat kekurangan ya dalam aplikasi WhatsApp ini. Jika pengguna ini ingin melihat gambar, video, atau mendengarkan audio yang orang lain kirim, itu harus diunduh terlebih dahulu, dan itu memakan kuota yang cukup lebih agar bisa melihat video atau mendengar suara tersebut begitu. Lalu juga videonya ini jika di-download dari WhatsApp ini cukup besar ya, kapasitasnya bisa bermegabyte begitu. Lalu juga kekurangannya, jika kita menggunakan WhatsApp di dalam komputer atau di laptop begitu, di dalam WhatsApp web, kita tidak bisa menggunakan panggilan suara begitu. Lalu lanjut dengan adanya fleksibilitas. Fleksibilitas ini menurut KBBI
Sama halnya dengan fleksibel, di mana menurut KBBI ini artinya adalah luwes atau mudah dan cepat menyesuaikan diri. Nah, fleksibel juga sering dipakai untuk menggambarkan kecakapan orang di dalam perkuliahan, seperti, wih orang itu fleksibel nih dalam kelas begitu. Bagaimana artinya itu tuh orang tersebut mudah beradaptasi atau orang tersebut dapat menyesuaikan diri dengan cepat di dalam forum kelas tersebut begitu. Nah, fleksibel juga menjadi alat fleksibilitas ini juga menjadi alat di dalam perusahaan agar bisa para pekerja itu mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan ini dengan mudah begitu. Nah, jadi perusahaan tersebut tidak hanya mengandalkan dengan apa isi otak orang tersebut, namun juga orang tersebut mampu apa tidak lebih fleksibel dalam pekerjaannya, lebih fleksibel dalam lingkungannya. Nah, fleksibel ini juga ada beberapa manfaatnya, yaitu membantu para mahasiswa lebih produktif, karena itu tadi mahasiswa ini jika belajar bagaimana ini cara fleksibilitas atau cara fleksibel, ia mampu memanage waktu, memanage keuangan dan lain sebagainya agar lebih luas begitu. Nah, lalu ada peran WhatsApp di dalam belajar, itu menjadikan WhatsApp ini wadah atau media komunikasi antar mahasiswa dengan adanya grup yang bisa menjadi video call seperti Zoom atau Google Meet begitu. Lalu juga media komunikasi antara mahasiswa dengan dosen begitu. Lalu informasi yang akan melancarkannya pembelajaran begitu. Nah, lalu juga ada mahasiswa program studi manajemen Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Mahasiswa di program studi manajemen ini adalah mahasiswa yang mengikuti zaman, perkembangan zaman. Dia melek akan teknologi begitu. Nah, maka dari itu mahasiswa manajemen angkatan 2022 ini sering melakukan pembelajaran atau mendapatkan informasi melalui aplikasi WhatsApp, karena dianggap WhatsApp ini mudah digunakan dan lebih fleksibel dalam aktivitas pembelajaran perkuliahan sehari-hari mereka begitu. Nah, maka dari itu dengan berjalannya waktu, mahasiswa manajemen ini harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal begitu. Maka dari itu saya membuat karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Media Sosial WhatsApp bagi Pembelajaran di Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung angkatan 2022 gitu. Lalu menurut data kuesioner yang telah saya sebarkan di grup program studi manajemen ini, ada 23 jawaban dan semuanya itu benar menggunakan WhatsApp. Dari 23 jawaban tersebut, 82,6%-nya itu menjawab sangat membantu. Namun ada 18% itu menjawab cukup membantu. Dalam artian berarti tidak begitu sangat membantu dan atau ada aplikasi lain yang lebih membantu dari aplikasi WhatsApp begitu. Nah, lalu saya bertanya, apakah aplikasi WhatsApp ini manfaatnya itu ada begitu bagi pembelajaran? Nah, mereka itu menjawab dengan 65,2%-nya itu menjawab membantu, dan 35%-nya itu juga menjawab cukup membantu. Berarti ada aplikasi lain yang lebih bermanfaat begitu bagi mereka. Lalu bertanya juga saya, apakah fleksibel aplikasi WhatsApp ini bagi pembelajaran di perkuliahan? Nah,
sama halnya dengan yang sebelumnya, ini 65%-nya menjawab sangat fleksibel dan 35%-nya ini menjawab cukup fleksibel. Lalu juga apakah aplikasi WhatsApp ini itu mempermudah bagi perkuliahan para mahasiswa ini? Para mahasiswa program studi manajemen juga menjawab 65%-nya itu sangat mempermudah. Namun 35%-nya itu ya cukup mempermudah. Berarti ada yang aplikasi lain yang lebih mudah seperti mungkin Zoom, Gmeet yang bisa bertatap muka begitu di dalam jaringan. Lalu juga di dalam kuesioner itu saya bertanya, apakah aplikasi WhatsApp ini lebih baik dalam pembelajaran dibandingkan dengan aplikasi lain? Responden ini sebagian besar menjawab aplikasi WhatsApp ini lebih baik di dalam pembelajaran dibandingkan aplikasi yang lain, karena aplikasi WhatsApp ini menurut mahasiswa cukup atau lebih fleksibel dibandingkan aplikasi yang lain. Ada kesimpulan dari saya, yaitu media sosial ini merupakan wadah di masa sekarang gitu. Hampir semua orang ini menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, atas kebiasaan tersebut, orang-orang ini menjadi terbiasa dalam menggunakan media sosial. Sehingga ketika terjadi hal-hal yang darurat pada situasi yang genting, media sosial ini menjadi wadah atau bisa begitu menjadi wadah dalam hal pembelajaran, dalam berkomunikasi, membagikan informasi begitu. Lalu juga media sosial ini memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi karena dapat digunakan sebagai apapun begitu, kapanpun dan dimanapun kita bisa menggunakan media sosial. Nah, WhatsApp ini dari hasil survei saya ini menyadari bahwa WhatsApp ini menjadi aplikasi yang terpopuler karena tingkat fleksibilitas dalam aplikasi WhatsApp ini sangat tinggi begitu. Nah, lalu saran dari saya, WhatsApp ini juga memiliki kekurangan di dalam hal penggunaannya sebagai pembelajaran gitu. Meskipun sudah dikatakan fleksibel, menurut saya WhatsApp ini tidak sepenuhnya menjadi sarana sebagai media pembelajaran gitu, karena terdapat beberapa kekurangan yang dirasa cukup mengganggu dalam aktivitas pembelajaran. Nah, karena itu ada beberapa, untuk mengatasi kekurangan tersebut, sebagai media pembelajaran ini dapat menggunakan media yang lain seperti Zoom atau Google Meet dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu, dicukupkan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.